وإذا مرضت فهو يشفين. Beribadahlah kalian kepada Rabbmu sampai al-yakin, datangnya al-yakin. Al-yakin di sini adalah al-maut, sebagaimana disampaikan oleh para mufassir atau para ahli tafsir. Jadi beribadahlah kalian kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Hanya kematianlah yang menghalangi kita, yang memutus kelezatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah maghrib yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini adalah merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempat bersilaturahim, bertatap muka di masjid ini, di Musholla Nurul Falah, kantor cabang BRI Bulukumba. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini terkait dengan Islam dan kesehatan. Kalau kita berbicara tentang Islam dan kesehatan, ini adalah pembahasan yang cukup banyak, cukup luas cakupannya. Banyak sekali, baik terkait dengan masalah bagaimana pola hidup sehat Rasulullah SAW, bagaimana beliau sehat sampai di usia 50-an tahun, masih beristri sampai beliau meninggalkan 9 orang istri sepeninggal beliau. Tentu orang yang beristri di usia senja tidak sembarang orang, harus ditunjang dengan fisik yang bagus, tenaga yang bagus. Ya, karena kalau tidak pasti akan membuat masalah. Di samping itu pula bagaimana rahasia sehat Allah Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh beliau, aktivitas beliau, kemudian herbal-herbal apa yang disarankan oleh beliau sehingga beliau bisa begitu terjaga imunitas tubuhnya, terjaga kesehatannya. Hanya 2 kali tercatat di dalam sejarah, beliau hanya 2 kali sakit. Yang pertama sakit karena terkena sihir, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis sahih. Walaupun ini di kalangan para ahli hadis banyak juga yang tidak terlalu mau menerima, ya, walaupun hadisnya sahih, akan tetapi tidak mau menerima, utamanya dari kalangan Mu'tazilah, enggak mau menerima bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir, sebagaimana mereka tidak mau juga menerima adanya azab kubur dan nikmat kubur. Iya. Kedua, sakit saat akan meninggal. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang masalah Islam dan kesehatan, Islam ini adalah merupakan sumber inspirasi, sumber informasi bagi para pakar-pakar kesehatan di seluruh dunia. Di zaman Khilafah Islamiyah, utamanya di Khilafah Islamiyah Bani Abbasiyah, itu Islam sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dunia kedokteran. Ya, sampai-sampai pada waktu itu ada puluhan ribu dokter yang dilakukan tes, ya, dilakukan tes oleh beberapa pakar-pakar kedokteran Islam, baik oleh dokter Muslim ataupun dari dokter-dokter Barat juga. Islam sudah mengalami yang cukup perkembangan yang cukup luar biasa dalam bidang kedokteran. Ketika orang-orang Barat belum bisa cebok, ketika orang-orang Barat belum pakai sandal, ya, ketika orang-orang Barat belum tahu yang namanya bersuci, Islam sejak awal-awal Islam ini beliau sudah menanamkan bagaimana tata cara bertahara yang benar, iya. Dan itu baru diungkap, misalnya ketika kita beristinsyak dalam berwudu, menghirup air ke dalam hidung sampai terasa ada perih di rongga hidung kita bagian dalam, kemudian setelah itu istinsyaq, disemburkan keluar. Itu ternyata oleh dokter dari Amerika diteliti, ternyata bisa menggetarkan
sebuah sel-sel yang ada di dalam ruang tenggorokan paling dalam ini dan terkoneksi langsung ke otak, bisa melebarkan pembuluh darah di otak. Orang kan terkena stroke itu karena dua penyebab, bisa karena iskemik, bisa juga karena hemoragi, bisa karena adanya penyumbatan trombosis, bisa juga karena adanya pecahnya pembuluh darah. Tetapi dengan adanya reseptor yang digerakkan pada saat orang melakukan istinsyaq, lalu istinsyaq disemburkan keluar, itu ternyata bisa mencegah yang namanya stroke. Makanya ketika ada orang Arab Saudi Arabia terkena stroke ringan, pergi ke Amerika melakukan pengobatan, konsultasi dengan dokter saraf yang ada di Amerika. Dokter saraf yang ada di Amerika ini kebetulan non muslim. Ya, dia sampaikan bahwa saya terkena stroke ringan, dok. Ya, gejalanya seperti ini. Maka dokter non muslim ini tertawa. Bukankah di dalam Islam, dalam agamamu ada pencegahannya? Salah satu di antaranya pada saat kamu berwudu, kamu hirup air ke dalam hidungmu, kemudian kau semburkan keluar, itu akan menggetarkan sistem saraf yang demikian akan bisa melebarkan pembuluh darah yang ada di otakmu. Kalian sebenarnya tidak bisa kena stroke. Yang kedua, sujud lama. Ya, sujud lama, di mana ada peneliti dari Jepang, pada saat bersujud lama, maka ada rongga beruang atau ada rongga yang beruang di dalam otak kita itu yang hanya akan teraliri di waktu tertentu saja, akan teraliri oksigen atau darah hanya pada waktu tertentu saja. Ternyata setelah diteliti, hanya menjelang matahari terbit, kemudian tengah hari, pada saat matahari mau tenggelam ke arah barat, kemudian di awal malam. Ya, pas dengan waktu sholat bagi kaum muslimin. Jadi bagi orang yang posisi sujudnya bagus, itu sebetulnya bisa mencegah stroke. Kecuali kalau posisi sujudnya tidak sesuai standar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya tentu mungkin tidak akan masuk dalam pembahasan ini. Tapi orang yang bagus istinsyaq dan istinsyaqnya, kemudian bagus sujudnya, insya Allah rongga yang ada di kepalanya itu akan bisa dicegah sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah. Bisa diobati dengan melakukan dua amalan tadi. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini sangat kaya sekali terkait dengan masalah kedokteran, terkait dengan masalah kesehatan. Kalau kita ingin membagi bahwa dalam Islam ini sama dengan konsep kedokteran pada umumnya, yaitu ada namanya preventif, pencegahan, ada yang namanya kuratif, pengobatan, ada promosi kesehatan, ada juga rehabilitatif, ya pemeliharaan. Ya, yang masuk preventif itu adalah sebuah upaya yang kita lakukan, sebuah amalan, sebuah tindakan, perbuatan yang kita lakukan, dengan perbuatan tersebut bisa memelihara kesehatan, bisa mencegah berbagai macam penyakit. Iya, apa di antara aktivitas yang disarankan? Misalnya